You're the one, could you be the one? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waodeyati Zakaria, NIM 20011049, Prodi Manajemen Bisnis, mata kuliah Bisnis Proyek 3, dosen pengampu Ibu Losina Akaresti, SE MSI, dan Ibu Elvi Ekawati, SE MSI. Pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan bahan modul 5 mengenai cara menjual produk kepada konsumen di kedai bakso Geledek 21. Target yang akan disasar adalah anak-anak, pelajar atau mahasiswa, pegawai kantor, maupun masyarakat di sekitar yang menyukai bakso. Untuk target sendiri menyasar ke semua kalangan karena bakso adalah salah satu makanan yang sangat digemari, bahkan di semua wilayah terdapat penjual bakso. Untuk sasaran sendiri, yang pertama meningkatkan pangsa pasar 20% di tahun depan. Kemudian yang kedua mencapai peningkatan tahunan rata-rata 20% dari segi penjualan dan laba. Ketiga, menargetkan keluhan atas kualitas layanan purna jual saat pendapatan menurun 10%. Kemudian yang keempat adalah menjadi yang termurah dari segi biaya, penghasil produk dengan kualitas terbaik di dalam bisnis yang sejenis. Untuk strategi pemasaran yang saya gunakan adalah strategi harga, strategi promosi, dan strategi bisnis. Untuk strategi harga yang saya tetapkan itu berkisar di antara 13.000 sampai dengan 50.000 yang dapat menyasar ke semua kalangan menengah ke bawah, yang berdasarkan harga pasar. Kemudian disesuaikan juga dengan bahan produksi, varian menu bakso, packing unik dan tidak pasaran, serta dengan kualitas produk yang baik. Kemudian untuk strategi promosi, yang pertama adalah promosi penjualan. Yang saya lakukan adalah menggunakan akun media sosial, kemudian melalui aplikasi marketplace, dan mempromosikannya secara langsung kepada keluarga, kerabat dekat, serta kepada masyarakat sekitar. Untuk akun media sosial yang saya gunakan adalah Facebook yang bernama Bakso Geledek 21 dan via WhatsApp. Di Facebook sendiri adalah dengan bergabung di grup-grup jual beli makanan maupun grup lainnya, lalu memposting, juga tidak lupa di beranda pribadi, dan juga membagikan brosur-brosur di tempat yang ramai. Di sini ada karyawan saya yang bertugas menghandle semua kegiatan di bagian promosi pemasaran penjualan bakso yang ada di kedai Bakso Geledek 21. Kemudian yang kedua adalah untuk setiap pelanggan yang membeli bakso melalui toko kami di marketplace setiap bulan di tanggal cantik atau tanggal unik, misalkan tanggal 1 bulan 1, tanggal 2 bulan 2, dan seterusnya, dengan membeli 10 porsi akan kami berikan 1 mangkok bakso gratis, juga minuman es teh dan lemon tea gratis. Untuk pemesanan secara online akan kami berikan 1 porsi dan minumannya juga 1. Tetapi ketika memakan di kedai atau makan di tempat itu bisa minum atau memesan es teh maupun lemon tea sepuasnya. Kemudian selanjutnya strategi bisnis. Yang pertama mengamati dan mempelajari pesaing, yaitu mengambil hal-hal positif yang baik dari mereka. Misalkan pesaing memasang free ongkir untuk pelanggannya yang memesan secara online, maka dari itu di sini saya dan tim bagian promosi penjualan akan mempelajari apakah dengan saya menerapkan free ongkir untuk pelanggan di kedai Bakso Geledek 21 itu dapat meningkatkan penjualan atau tidak, sehingga dapat diketahui jika memang mendatangkan keuntungan, maka saya akan menerapkan hal yang sama. Lalu mengembangkan varian rasa dan bentuk unik untuk membuat pelanggan kedai Bakso Geledek 21 puas untuk membeli berbagai macam menu, sehingga tidak bosan dengan menu-menu itu saja, sehingga tidak berpaling ke pesaing yang lain. Juga tidak lupa untuk selalu meningkatkan kinerja di bagian pelayanan. Untuk jadwal pemasaran itu akan dilakukan oleh tim bagian promosi penjualan di kedai Bakso Geledek 21 dengan memposting di grup-grup jual beli maupun di story WA dan Facebook 4 kali sehari, yaitu di jam 9 pagi, jam 11
pagi, 1 siang, dan jam 3 sore. Untuk keluhan-keluhan atau tanggapan dari pelanggan itu dilayani dari kedai bakso Geledek 21 buka sampai tutup. Untuk penjualan produk yang telah terjual, di sini saya telah membuat laporan penjualan di bulan Agustus 2022. Untuk tanggal 1 sendiri itu terjual 30 porsi, yang mana 15 porsi bakso original, 10 porsi bakso campur, 5 porsi bakso rusuk. Dengan total penjualan itu 545.000. Untuk di tanggal kedua atau di hari kedua itu terjual sebanyak 60 porsi, yang mana terdiri dari 20 porsi bakso original, 10 porsi bakso campur, 15 porsi bakso rusuk, 10 porsi bakso tenes, 5 porsi bakso keju. Dengan total penjualan senilai 1.215.000. Kemudian di hari ketiga atau di tanggal 3 itu terjual sebanyak 60 porsi juga, yang terdiri dari 30 porsi bakso original, 15 porsi bakso campur, 10 porsi bakso rusuk, dan 5 porsi bakso keju. Dengan total penjualan itu adalah 1.115.000. Kemudian di tanggal 4 atau di hari penjualan yang keempat itu terjual sebanyak 85 porsi, yang terdiri dari 25 porsi bakso original, 10 porsi bakso campur, 20 porsi bakso rusuk, 10 porsi bakso tenes, 5 porsi bakso udang, 10 porsi bakso keju, dengan total penjualan senilai 1.680.000. Kemudian di hari kelima atau di tanggal 5 itu terjual sebanyak 90 porsi, yang mana terdiri dari 30 porsi bakso original, 5 porsi bakso campur, 15 porsi bakso rusuk, 20 porsi bakso tenes, 15 porsi bakso udang, dan 5 porsi bakso keju. Dengan total penjualan itu senilai 1.840.000. Kemudian di tanggal 6 atau di hari penjualan yang ke-6 itu terjual sebanyak 95 porsi. Ini yang terdiri dari 30 porsi bakso original, 10 porsi bakso campur, 20 porsi bakso rusuk, 15 porsi bakso tenes, 10 porsi bakso udang, dan 10 porsi bakso keju. Untuk harga sendiri, untuk bakso original itu dia harga 13.000 per porsi. Kemudian untuk bakso campur itu harganya adalah 20.000 per porsi. Kemudian bakso rusuk itu harganya per porsi adalah 30.000. Kemudian bakso tenes harga per porsinya adalah 18.000. Kemudian bakso udang itu per porsinya 25.000 dan bakso keju per porsinya 25.000. Untuk kendala sendiri, kendala saya adalah terletak pada pelanggan yang sangat banyak, tetapi kedai yang berukuran lumayan kecil, sehingga pelanggan itu harus mengantri atau tidak terpaksa dibawa pulang untuk makan. Tetapi selebihnya itu belum ada. Dan semoga kedepannya saya bisa membenahi kendala-kendala yang saya hadapi di awal penjualan ini. Itulah presentasi saya mengenai bagaimana saya menjual produk kepada konsumen dan juga bagaimana strategi-strategi yang saya jalankan untuk mengembangkan bisnis saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.